Selamat pagi saudara dan dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, maukah aku ikut Yesus? Hari ini gereja merayakan pesta Santo Matius Rasul dan Penginjil. Sebagai seorang pemungut cukai, lingkungan pergaulan Matius adalah orang-orang keuangan dan penguasa kolonial Romawi kala itu. Matius adalah kolaborator penguasa yang menindas bangsa Yahudi. Dari sudut pandang pejuang kemerdekaan, Matius adalah pengkhianat. Namun, dari sudut pandang keselamatan, Yesus melihat Matius sebagai pribadi potensial. Ia melakukan banyak kejahatan, tetapi di dalam dirinya ada potensi yang dapat dipergunakan jika ia dapat dibimbing ke pertobatan dan pembaharuan diri. Maka Yesus memanggilnya. Ia menerima fajar hidup baru bersemi. Jadilah ia murid setia yang justru menulis Injil dan menjadi inspirasi bagi umat beriman. Yesus yang berbelas kasih mengerti situasi batin para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Yesus tahu bahwa mereka tidak ingin tinggal dalam suasana terpinggirkan dan dikucilkan. Mereka ingin diberi ruang untuk mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, Yesus memanggil Matius, "Mari ikutlah aku." Dengan panggilan ini, Yesus memberi ruang kepada Matius untuk berpartisipasi dalam karya keselamatannya untuk mengangkat manusia dari keterpurukan rohani dan sosial. Yesus menghendaki agar melalui Matius, karya pewartaan kabar gembira menjangkau hati banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Matius menjawab ya atas panggilan ini dengan mengundang Yesus untuk makan bersama para pemungut cukai di rumahnya. Saudara-saudari terkasih, perjalanan hidup Matius ibarat membangun rumah baru pasca gempa bumi di atas reruntuhan. Oleh uang dan kekuasaan, Matius menjadi orang jahat dan mengkhianati bangsanya. Namun demikian, pribadi Yesus menarik hatinya. Maka panggilan sang guru itu menjadi gempa yang mengguncang seluruh hidupnya. Hidupnya berubah, lingkungannya menjadi baru, ia harus menatanya lagi. Namun, berkat karunia Tuhan, kekayaan rohani Matius telah menjadi pewaris nilai iman bagi kita. Inilah tanggapan Matius terhadap karunia Tuhan yang perlu kita teladani. Tuhan memanggil kita pendosa. Kita perlu menghargainya dengan membangun diri secara baru dan menjadi pewarta cintanya kepada sesama.
Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.